Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Lutfi Arbani Amanatullah Budiman, NIM 1822490675. Sebelumnya, dengan hormat Bapak Jai Supriyadi selaku dosen pengampun SPRS Logika Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan dua pertemuan, yaitu pertemuan 2 dan pertemuan 3. Di pertemuan 2 ini saya akan mempresentasikan tentang manfaat logika, macam-macam logika, pernyataan, nilai kebenaran, operasional. Manfaat logika yaitu melatih jiwa dan memperhalus jalan pikiran, mendidik kekuatan berpikir dan mengembangkannya dengan sebaik mungkin, sehingga akan mampu berpikir cepat, cermat, kompresif, dan akurat. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koherent. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Macam-macam logika. Yang pertama ada logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan alamiah ini ada sejak manusia lahir. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran, serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah, inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Pengertian pernyataan. Pada dasarnya, pernyataan merupakan suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya. Sedangkan, suatu kalimat dikatakan bukan pernyataan jika kita tidak dapat menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah, atau mengandung pengertian relatif. Di dalam logika matematika, terdapat dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Pernyataan tertutup merupakan pernyataan yang sudah bisa dipastikan nilai kebenarannya, sedangkan pernyataan terbuka yaitu pernyataan yang belum bisa dipastikan nilai kebenarannya. Nah, di sini ada contoh pernyataan. P. Kambing adalah hewan berkaki 4. Q. 6 dikali 11 sama dengan 66. R. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Kalimat tersebut di atas merupakan pernyataan, sebab dapat ditentukan nilai kebenarannya dari kalimat-kalimat tersebut. Contoh bukan pernyataan. Apakah dia pandai? Tanda tanya. Salinlah bacaan ini, tanda seru. 3x min 4 sama dengan 5x plus 14. Kalimat tersebut bukan pernyataan karena tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Sebab ada tanda tanya, tanda seru, dan X itu kita tidak tahu nilainya. Jadi tidak dapat dikatakan pernyataan. Lanjut nilai kebenaran. Nilai kebenaran. Logika matematika, sebuah pernyataan bisa dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai Z. Setiap pernyataan mempunyai nilai kebenaran. B. Benar jika pernyataan bernilai benar atau mempunyai nilai kebenaran S. Salah jika pernyataan salah. Nilai kebenaran pernyataan P diberi lambang seperti ini. Jika benar, maka kebenarannya B. Jika salah, maka kebenarannya S. P. Kambing adalah hewan berkaki 4. Maka kebenaran P adalah benar. Q. 6 dikali 11 sama dengan 60. Maka kebenaran Q salah. R. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan, maka kebenaran R benar. Q salah karena 6 dikali 11 seharusnya 66, jadi kebenaran Q salah. P.
X min 2 sama dengan 10, maka kebenaran P salah. Di sini ada catatan, kalimat X min 2 sama dengan 10 bukan contoh pernyataan, sebab kalimat tersebut benar jika X sama dengan 12 dan salah untuk X yang lainnya. Kalimat perintah atau larangan bukanlah pernyataan dalam arti matematika, sebab tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Operasi UNER. Operasi yang hanya berkenan dengan satu unsur, yaitu pernyataan-lah sebagai unsurnya. Dalam logika matematika terdapat operasi UNER, monar, yaitu operasi negasi, atau disebut pula operasi penyangkalan atau ingkaran. Nilai kebenaran negasi sebuah pernyataan adalah kebalikan dari nilai kebenaran yang dimiliki oleh pernyataan tersebut. Di tabel kebenarannya, jika P benar, maka ingkaran P adalah salah. Jika P salah, maka ingkaran P benar. Contohnya, di sini P 4 ditambah 4 sama dengan 16. Maka ingkaran P adalah 4 tambah 4 tidak sama dengan 16, atau ingkaran P tidak benar 4 ditambah 4 sama dengan 16. Nah, kebenaran P salah dan kebenaran ingkaran P benar. Q X2 lebih besar sama dengan 0 XR, maka ingkaran Q X2 kurang 0 XR, atau ingkaran Q tidak benar bahwa X2 lebih besar 0 XR. Pernyataan Q benar dan pernyataan ingkaran Q salah. Lanjut ke pertemuan 3. Di pertemuan 3 saya akan bahas tentang operasi biner. Operasi biner. Operasi biner adalah operasi yang berkenaan dengan dua unsur dalam matematika yang termasuk operasi biner diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Dalam logika matematika, operasi biner berkenaan dengan dua pernyataan. Ada 4 macam operasi biner yang akan dibahas, yaitu operasi konjungsi, 2 operasi disjungsi, 3 operasi implikasi, 4 operasi diimplikasi. Yang pertama, operasi konjungsi. Operasi konjungsi adalah dua pernyataan tunggal dapat digabungkan menjadi suatu pernyataan majemuk. Salah satu cara penggabungan tersebut diantaranya dengan menggunakan kata dan, yang dikenal dengan operasi konjungsi. Konjungsi antara pernyataan P dan Q dinyatakan dengan simbol seperti ini. Pernyataan P konjungsi Q merupakan pernyataan yang benar jika P dan Q kedua-duanya benar, dan dalam keadaan yang lain adalah salah. Di sini bisa dilihat di tabel kebenarannya. Penjelasan tabel kebenarannya yaitu jika P benar dan Q benar, maka P konjungsi Q benar. Jika P benar dan Q salah, maka P konjungsi Q salah. Jika P salah, Q benar, maka P konjungsi Q salah. Jika P salah, Q salah, maka P konjungsi Q salah. P adalah persegi termasuk poligon. Q adalah jajar genjang termasuk poligon. P konjungsi Q persegi dan jajar genjang termasuk poligon. Maka kebenaran P konjungsi Q benar, sebab kebenaran P benar dan kebenaran Q benar. Contoh 2, ada P adalah air raksa termasuk benda gas. Q helium termasuk benda gas. P konjungsi Q, air raksa dan helium tidak termasuk benda gas. Maka kebenaran P konjungsi Q adalah salah, sebab kebenaran P adalah salah dan kebenaran Q adalah benar. Yang kedua ada operasi disjungsi. Untuk menentukan nilai kebenarannya, digunakan kaidah salah satu benar pasti benar. Melalui definisi berikut, nilai kebenaran P disjungsi Q adalah salah jika nilai kebenaran P dan Q masing-masing salah.
Jika dinyatakan lain, maka bernilai benar. Disjungsi ini bisa disimbolkan dengan seperti ini, seperti V besar. Bisa dilihat di sini tabel kebenaran disjungsi atau tabel kebenaran 3. Penjelasan dari tabel kebenaran ini, jika P benar, Q benar, P disjungsi Q benar. Jika P benar dan Q salah, maka P disjungsi Q adalah benar. Jika P salah dan Q benar, maka P disjungsi Q sama dengan benar. Jika P salah, Q salah, maka P disjungsi Q salah. Contohnya, misal P adalah kamera adalah alat visual, Q kamera adalah alat audial. P konjungsi Q kamera adalah alat visual atau audial. Jadi disjungsi ini bisa disebut atau. Kalau yang tadi konjungsi dan disjungsi ini adalah atau. Contoh lagi, semisal P 7 merupakan bilangan prima, Q 7 merupakan bilangan ganjil, maka P disjungsi Q atau P atau Q adalah 7 merupakan bilangan prima atau ganjil. Kita lanjut ke operasi implikasi. Pernyataan implikasi atau pernyataan kondisional adalah pernyataan yang berbentuk jika P maka Q. Nilai kebenaran P jika Q atau bisa dibaca P implikasi Q, simbolnya seperti arah panah ini, adalah salah jika nilai kebenaran P adalah benar dan kebenaran Q adalah salah. Jika dinyatakan lain, maka bernilai benar. Pernyataan P disebut anteseden, sedangkan Q disebut konsekuen. Bisa dilihat di sini di tabel kebenaran implikasi. Penjelasan tabel kebenarannya adalah jika P benar dan Q benar, maka P implikasi Q benar. Jika P benar dan Q salah, maka P implikasi Q salah. Jika P salah dan Q benar, maka P implikasi Q benar. Jika P salah dan Q salah, maka P implikasi Q benar. Yang keempat ada operasi bimplikasi. Nah, operasi bimplikasi ini bisa disimbolkan dengan ini. Tanda panah dua arah bisa dibaca jika dan hanya jika. P bimplikasi Q dibaca P jika dan hanya jika Q, atau P syarat perlu dan syarat cukup untuk Q. Untuk kebenarnya digunakan kaidah tanda sama pasti benar. Definisi nilai kebenaran P bimplikasi Q adalah benar jika nilai kebenaran P dan Q adalah sama-sama benar atau sama-sama salah. Jika dinyatakan lain, maka bernilai salah. Bisa dilihat di sini tabel kebenarannya, tabel kebenaran bimplikasi atau tabel kebenaran kelima. Jika P benar dan Q benar, maka P bimplikasi Q adalah benar. Jika P benar, Q salah, maka P bimplikasi Q salah. Jika P salah, Q benar, maka P bimplikasi Q salah. Jika P salah, Q salah, maka P bimplikasi Q benar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.